杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, terdapat rintangan antara alam sumber Do dan alam kaisar. Jika kita membandingkan kekuatan jiwa seorang pendekar alam sumber Do dengan tongkat kayu, maka alam kaisar adalah tongkat besi. Yang terakhir secara alami lebih kuat dan lebih tahan lama. Perbedaan antara tingkat pertama, kedua, dan ketiga alam sumber Do hanyalah ketebalan dan panjang tongkat kayu masing-masing. Untuk meningkatkan tongkat kayu, seseorang menjadi tongkat besi. Seseorang harus melewati rintangan itu. Yangke saat ini berada di rintangan itu belum sepenuhnya dilewati, tetapi karena dia telah menyentuh niat kaisar, tongkat kayunya telah dilapisi dengan lapisan besi. Memiliki beberapa kualitas yang hanya dapat dimiliki oleh kultivator alam kaisar. Meskipun masih sangat berbeda dari kultivator alam kaisar sejati. Tapi ini sudah cukup. Selain dia, siapa lagi di dunia ini yang telah menyentuh niat kaisar di tingkat pertama alam sumber Do? Bahkan 10 kultivator alam kaisar paling terkenal di seluruh batas bintang pun tidak dapat melakukan ini pada tingkat Yangke. Menyentuh niat kaisar lebih awal secara alami akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Yangke tetap fokus sepenuhnya pada medan perang. Dampak visual dan spiritual yang tak tertahankan bagi orang lain terasa seperti angin sepoi-sepoi baginya. Tidak membutuhkan banyak perhatian. Dampak tersebut sepenuhnya dinetralisir oleh teratai pemanas 7 warna begitu mencapai jiwanya tanpa efek apapun. Waktu berlalu perlahan, kemajuan Yangke meningkat, sementara pertempuran antara dua tokoh kuat di medan perang jelas mencapai puncaknya. Yudian meraung berulang kali, amarahnya hampir tak terkendali. Sementara ekspresi Yikuan serius, tidak lagi setenang sebelumnya. Pedang panjangnya berkilauan, teknik rahasia mengalir bebas. Mereka terkunci dalam perjuangan tanpa henti. Dengan kultivasi dan penglihatan Yangke, dia tidak dapat membedakan siapa yang lebih kuat atau siapa yang unggul. Mereka tampak seimbang. Namun, dilihat dari nada suara Zhongdian dan semakin gelisah, tampaknya dia sedikit dirugikan. Tapi ini bisa dimengerti. Dari potongan-potongan informasi yang didengarnya, Yangke menyimpulkan bahwa Zhongdian dan Yikuan telah bertarung hebat 2000 tahun yang lalu. Berakhir dengan Zhongdian terluka dan Yikuan menang. Sekarang, 2000 tahun kemudian, keduanya telah menjadi lebih kuat, tetapi Yikuan telah memperoleh harta jiwa ilahi tingkat kaisar, memberinya keuntungan tambahan di atas fondasinya yang sudah kuat. Jadi wajar jika dia dapat menekan Zhongdian. Tetapi untuk menentukan pemenangnya sulit. Yangke memperkirakan bahwa bahkan jika keduanya bertarung selama 10 hari atau setengah bulan, pertempuran mungkin tidak akan berakhir. Dia sebenarnya cukup senang melihat ini, karena itu akan memberinya banyak waktu untuk terus mengamati dan memahami. Saat itu, Yangke mengerutkan kening, dengan tajam merasakan fluktuasi kekuatan yang tidak biasa di ruangan angkasa. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat Bailu dan Yuan Fei, mendapati mereka tidak bereaksi. Dia segera berpikir untuk hanya imajinasinya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan fokus pada pertempuran, Yangke tiba-tiba membuat penemuan. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ke depan. "Senior, hati-hati!" Sebelum dia selesai berbicara, sosok lain tiba-tiba muncul di tengah pertempuran sengit. Sosok ini tinggi dan misterius, sepenuhnya diselimuti jubah hitam, sehingga mustahil untuk mengetahui ukurannya. Terlebih lagi, dia mengenakan topeng wajah hantu, tampak sangat menakutkan. Orang ini muncul tanpa peringatan, bahkan tokoh-tokoh kuat seperti Yikuan dan Zhongdian gagal mendeteksinya.
Jika Yangke tidak mengolah kekuatan spesial dan menguasai kemampuan ilahi spesial, dia mungkin juga tidak akan mampu mendeteksinya. Meskipun lawannya bertindak misterius, fluktuasi spesial kecil yang ditimbulkannya saat tiba di sini masih ditangkap dengan tajam oleh Yangke. Tetapi teriakannya datang terlambat. Begitu sosok berwajah hantu ini muncul, dia datang ke sisi Yikuan dan pelan mengelurkan telapak tangannya, menyerang Yikuan. Ekspresi Yikuan berubah drastis. Dia menyarungkan pedang panjangnya dan menusukkannya ke samping, mencoba menggunakan serangan berbagai pertahanan. Serangan ini adalah satu-satunya yang dia miliki. Energi melonjak di ujung pedang seperti tsunami, tampaknya mampu menelan langit dan bumi. Serangan pria bertopeng itu nyaris tidak terblokir. Zodian memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Tombaknya menembus pertahanan Yikuan dengan satu tusukan dan satu jentikan, menciptakan lubang di bahunya. Yikuan mengerang, tubuhnya mundur dengan cepat. Ketika ia kembali berdiri, ia berulang kali menepuk bahunya, mencoba meredakan lukanya. Tetapi bagaimana mungkin serangan penuh kekuatan Zodian dapat dengan mudah dinetralisir? Kekuatan yang telah menembus tubuh Yikuan jelas telah menyebabkan luka serius. Dan energi jiwa ilahi murni bocor dari luka tersebut, mengalir di udara. "Tuanku!" Bailu, Yuan Fei, dan iblis-iblis kuat lainnya berseru kaget. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka terhuyung-huyung saat bergegas membantunya. Yikuan mengangkat tangan, menghentikan mereka. Tatapannya mengeras saat ia menatap pria bertopeng yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya berubah ragu-ragu. Zodian tampak terkejut bahwa pria bertopeng itu akan muncul di sini, dan terlebih lagi bahwa ia akan melancarkan serangan mendadak saat ia sedang bertarung dengan Yikuan. Jika bukan karena campur tangan pria ini, dia tidak akan bisa melukai Yikuan sama sekali. Zodian tidak senang dengan tindakan pria itu, merasa bahwa mereka telah menodai pertempuran suci ini. Meskipun demikian, Zodian tidak berani lalai sedikit pun. Dia menanggapkan tangannya dan membungkuk berkata, "Yang mulia, apa yang membawa Anda kemari?" "Untuk bertemu Anda," jawab pria bertopeng itu perlahan. Suaranya serak, seperti gesekan logam, membuatnya sangat tidak enak didengar. "Tapi bawaan Anda..." Zodian sepertinya ingin membantah sesuatu. Pria bertopeng itu langsung menyela dan berkata, "Tidak perlu bicara lebih lanjut. Bawa anak buah Anda kembali ke istana. Saya akan menangani semuanya di sini." Dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah raja. Zodian hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak, "Baik." Setelah berbicara, dia melirik Yikuan dengan tak berdaya, dan sosoknya berkelebat saat dia terbang menuju lokasi Yangke. Yikuan sedikit menoleh, menatap Yangke dan mengucapkan sepatah kata singkat, "Lari!" Yangke bereaksi dengan cepat, meskipun perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu sangat mendadak. Dalam waktu singkat itu, dia secara sama-sama telah menyimpulkan semuanya. Pria bertopeng ini tidak diragukan lagi adalah Tuan Zodian, dan orang yang telah memberi perintah untuk menangkapnya. Karena orang ini dapat memerintah Zodian untuk bertindak atas namanya, dia jelas merupakan ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar. Menilai dari cara orang ini muncul sebelumnya dan kemudian menyergap Yikuan, kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada Yikuan. Dengan orang ini menahan Yikuan, Zodian tidak akan memiliki saingan. Mengapa Yangke ragu-ragu? Saat Yikuan mengucapkan kata lari, dia sudah bergerak, langsung menempuh jarak 1000 kaki. Pada saat ini, dia telah menggunakan kekuatan ilahi spesialnya. Di depan seorang ahli yang kuat di tingkat ketiga alam kaisar seperti Zodian, dia tidak dapat memikirkan cara lain untuk melarikan diri, kecuali dengan menggunakan kekuatan spesial. Saat Yangke pergi, Bailu dan Yuan Fei berdiri berdampingan, menghalangi jalan Zodian. Melihat musuh kuat mendekat, kedua ahli ras iblis ini tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Wujud asli mereka memancarkan cahaya. Yuan Fei meraung, sudah menyerbu ke arah Zodian, berniat untuk menghentikannya. Bailu diselimuti cahaya putih murni setelah melepaskan teknik purba misterius yang mengubah radius 30 mil menjadi dunia putih bersih.
mengaburkan semua arah. Siapapun yang menghalangi jalan saya akan mati. Zodian meraung, tombaknya berkilauan di tangannya. Kemudian suara robekan di kehampaan bergema. Sebelum Yuan Fei sempat mendekati Zodian, ia tiba-tiba terlempar oleh serangan itu, jatuh ke tanah jauh. Nasibnya tidak diketahui. Bagaimanapun perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Yuan Fei bukanlah tandingan Zodian. Dunia putih bersih itu retak dan hancur hanya dalam 2 tarikan nafas. Sosok Bailu muncul kembali, tetapi cahaya yang terpancar darinya sangat redup. Zodian berubah menjadi seberkas cahaya terbang di atas keduanya tanpa melirik mereka dan mengejar Yang Ke. Sangat cepat, seru Zodian terkejut menatap sosok di kejauhan. Awalnya ia mengira menangkap Yang Ke akan mudah bagi sosok kuat seperti dirinya. Tetapi setelah mencobanya, ia menemukan bahwa anak muda ini yang baru berada di tingkat ketiga alam sumber Do memiliki teknik rahasia yang ajaib. Teknik ini ketika digunakan sepenuhnya mengabaikan penghalang spesial, memungkinkannya untuk berteleportasi dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu singkat yang bertahan oleh Bailu memungkinkan Yang Ke hampir lolos dari jangkauan indera ilahinya. Menarik, ejek Zodian. Kecepatannya yang sudah secepat kilat semakin meningkat. Sementara itu Lian Yan yang datang bersama Zodian melihat situasinya genting. Telah diam-diam melarikan diri dari lembah iblis surgawi sebelum ada yang bisa bereaksi. Di gunung iblis surgawi, Yang Ke melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sering menggunakan teknik spesial untuk menyembunyikan auranya, ia tidak berani berjalan lurus. Terus-menerus mengubah arah, mencoba melepaskan diri dari Zodian di belakangnya. Tetapi semua usahanya sia-sia. Tidak peduli bagaimana ia bergerak, indera ilahi yang kuat tetap terkunci padanya. Saat mengamati, dia tidak sepenuhnya memahami seberapa besar bahayanya, tetapi menghadapi secara langsung, Yang Ke sangat memahami kekuatan mengerikan dari seorang ahli alam kaisar tingkat 3. Kesenjangan kultivasi yang sangat besar antara dirinya dan Zodian adalah sesuatu yang kemampuan spesialnya tidak dapat menjembatani. Saat jarak antara mereka semakin dekat, Yang Ke merasakan keputusasaan untuk pertama kalinya. Kemampuan spesialnya tidak dapat menghindari lawannya dan dia bingung bagaimana menyelesaikan krisis ini. Serangga pemakan jiwa mungkin tidak mungkin digunakan karena Yi Kuan telah mengatakan bahwa serangga pemakan jiwanya tidak cukup kuat dan Yi Kuan bahkan telah menekan mereka sebelumnya. Zodian dan Yi Kuan adalah ahli tingkat yang sama. Apa yang bisa dilakukan Yi Kuan? Zodian pasti bisa melakukannya juga. Pedang pembunuh jiwa mungkin menawarkan sisa harapan, tetapi itu tidak banyak. Lagi pula Yang Ke belum memurnikannya dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Serangan mendadak yang berhasil sebelumnya terhadap Ban King disebabkan oleh kekuatan Ban King yang tidak mencukupi dan unsur kejutan Yang Ke. Setelah banyak pertimbangan, Yang Ke menyadari bahwa dia benar-benar tak berdaya dan sepertinya ditakdirkan untuk menyerah. Tepat ketika pikirannya berpacu, Zodian yang mengejarnya hanya berjarak 30 mil. Pada saat itu, Yang Ke tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat meluncur ke arahnya dari belakang. Dia berbalik dengan panik dan wajahnya pucat pasi. Dia menemukan bahwa Zodian telah melemparkan tombak di tangannya langsung ke arahnya. Meskipun dia tidak mengetahui misteri di balik serangan ini, Yang Ke tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan berkelit. Segera, sosok Yang Ke melesat ke kiri dan ke kanan, sangat lincah, terus-menerus berteleportasi dengan kemampuan spesialnya. Namun dia masih belum bisa melepaskan diri dari tombak yang dilemparkan. Tombak itu menempel padanya seperti lintah. Jarak antara mereka terus menyempit. Pada saat kritis ini, Yang Ke tidak mampu mengkhawatirkan hal lain. Kekuatan jiwa ilahi memurninya melonjak, berubah menjadi serangan ganas untuk menghadapi tombak itu secara langsung. Mencoba untuk menghalanginya. Tiba-tiba raungan yang mengakakkan telinga bergema. Yang Ke gemetar, wajahnya langsung memerah. Sementara tombak itu tetap tak bergerak, menukik secara diagonal ke bawah dari langit.
Serangan habis-habisan Yang Ke tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Detik berikutnya, tombak itu jatuh tidak jauh dari Yang Ke. Gagangnya terpancar dalam di tanah. Saat menembus bumi, riak yang terlihat jelas menyebar dari titik benturan. Dalam sekejap mata, kekuatan tak terlihat mengikat dan memenjarakan area dalam radius 10 mil. Kekuatan itu sangat dahsyat, mendominasi dan luar biasa kuat. Memenuhi Yang Ke dengan rasa putus asa yang tak tertahankan. Dia mencoba menggunakan kekuatan spesialnya untuk berteleportasi lagi, tetapi yang mengejutkan, dia mendapati dirinya tidak dapat bergerak di bawah pengaruh kekuatan misterius itu. Bahkan pikirannya pun melambat. Dalam pandangannya, sosok Zodian yang kekar perlahan mendekat, wajahnya sedingin es. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan Yang Ke, menatapnya dengan jijik dan mendengus dingin. Nah, Anda punya sedikit kemampuan, tapi hanya itu. Dengan itu, dia menjentikan jarinya dan seberkas energi melesat dari ujung jarinya mengenai tubuh Yang Ke. Tubuh Yang Ke menegang. Seketika itu juga dia merasakan kekuatannya sepenuhnya terperangkap. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sebagian kecil pun. Ini dia, wajah Yang Ke pucat pasi. Meskipun dia tahu dia mungkin tidak bisa lolos dari hidung seorang ahli alam kaisar tingkat 3, baru setelah ditangkap Yang Ke menyadari ketidakberartiannya sendiri. Jika bukan karena kemampuan spesialnya, dia mungkin tidak akan mampu melawan sama sekali. Seorang ahli alam kaisar tingkat 3 jelas di luar kemampuannya saat ini untuk dihadapi. Zodian melambaikan tangannya, tombak yang tertancap di tanah terbang kembali ke tangannya dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Jenderal besar kerajaan pengembara ilahi ini menoleh lagi, melirik lokasi lembah iblis surgawi. Ekspresinya berubah ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas berat, dipenuhi penyesalan dan kesedihan yang tak berujung. Mengangkat Yang Ke dan terbang menjauh dari gunung iblis surgawi. Dia mengerti bahwa karena raja telah bertindak sendiri, Yi Quan mungkin tidak punya kesempatan. Ketakutan raja adalah sesuatu yang bahkan dia yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun tidak dapat pahami. Jika memungkinkan, Zodian tentu berharap dialah yang akan mengalahkan Yi Quan. Tetapi kali ini dia jelas tidak mendapatkan keinginannya. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah rahasia apa yang dimiliki Yang Ke yang dapat memaksa raja untuk meninggalkan istana dan turun tangan secara pribadi. Bagaimanapun dilihatnya, Yang Ke hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 3 alam sumber Do. Tidak ada yang terlalu istimewa. Jika harus menunjuk sesuatu, itu adalah teknik melarikan diri anak laki-laki itu yang luar biasa. Jika dia tidak melacaknya dan malah memanggil Lian Yan, Yang Ke memungkinkan besar melarikan diri. Nah, tahukah Anda mengapa raja manggil Anda? Zodian tiba-tiba bertanya. Yang Ke yang sudah merasa sedih menjawab dengan kesal. Bukan seharusnya saya yang bertanya pada Anda. Sebelum dia selesai berbicara, dia menegang, wajahnya meringis kesakitan karena Zodian diam-diam telah memukulnya, menimbulkan rasa sakit yang sangat menyiksa. Menyadari bahwa dia sekarang berada di bawah atap orang lain, Yang Ke tidak berani terlalu sombong. Dia hanya bisa berkata, Senior, apakah Anda menangkap orang yang salah? Saya mendengar Anda mencari semacam bintang malapetaka. Perhatikan lebih dekat, apakah saya terlihat seperti itu? Jenderal ini hanya bertanggung jawab untuk menangkap orang. Hal lain bukan urusan saya. Zodian menjawab dengan dingin. Setelah jeda, ia menambahkan. Saya bertanya pada Anda, di mana Ban King? Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya kan? Mengapa saya belum lihatnya? Ban King? Maksud Anda pria pendek yang bertingkah mencurigakan itu? Yang Ke berpura-pura tidak tahu dan dengan santai mengarang cerita. Dibunuh oleh iblis yang kuat. Mendengar ini, kilatan dingin muncul di mata Zodian. Niat membunuhnya hampir terasa nyata, membuat Yang Ke merasa kedinginan. Namun ia dengan cepat menekan niat membunuhnya dan mendengus dingin. Hutang ini akan dilunasi cepat atau lambat.
Ia tidak mendesak Yang Ke untuk informasi lebih lanjut, dan ia juga tidak curiga bahwa Ban King telah mati di tangan Yang Ke, karena ia merasa bahwa ini mustahil. Hanya iblis-iblis kuat itulah yang memiliki kemampuan untuk membunuh Ban King. Setengah jam kemudian, Yodian membawa Yang Ke kembali ke perkemahan mereka sebelumnya. Saat ini, hampir semua ahli manusia yang telah mengikuti Yodian ke Gunung Iblis Surgawi telah berkumpul di sini. Yuman, Yuan King, dan bahkan Lian Yan yang telah melarikan diri dari lembah Iblis Surgawi sebelumnya hadir, tetapi Ban King tidak terlihat dimanapun. Di samping mereka, sekelompok tawanan yang lesu dan tak berdaya berkerumun bersama. Setelah melihat Yodian kembali, mereka bergegas maju untuk memberi hormat. Bawa mereka semua kembali ke istana, perintah Yodian, dan kerumunan itu menjawab dengan raungan. Sambil berbicara, dia dengan santai melemparkan Yang Ke ke tumpukan tawanan. Sen Muji diam-diam membantu Yang Ke berdiri agar tidak jatuh, lalu mengangguk sedikit padanya. Yang Ke melirik sekelilingnya dan segera melihat rekan-rekannya yang malang lainnya. Mata mereka bertemu dan mereka tidak bisa menahan senyum getir. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah hanya sebulan berlatih di dunia cermin ilahi ini, mereka akan ditangkap oleh para pendekar bela diri setempat. Kelompok itu bergerak cepat. Kurang dari 10 nafas setelah Yodian memberi perintah, mereka telah berangkat menuju lokasi kota cermin ilahi. Sepanjang jalan, Yang Ke tidak berani bertukar informasi dengan yang lain, tetap diam. Bahkan sekarang dia tidak tahu mengapa mereka ditangkap atau apa sebenarnya bintang malapetaka yang disebutkan Ban King itu. Namun jelas bahwa masalah ini sangat penting. Jika tidak perlu mengerahkan begitu banyak tokoh kuat. Bahkan Yodian dan Raja Manusia berwajah hantu. Yang Ke samar-samar merasa dirinya telah jatuh ke dalam pusaran besar. Tampaknya tidak dapat melarikan diri. Sehari kemudian, lembah iblis surgawi, Yi Kuan duduk bersila, mengalirkan energinya dan mengatur pernafasannya. Wajahnya berkedip dengan cahaya ilahi, dan banyak iblis kuat menatapnya dan khawatir, melebarkan penjagaan mereka. Kemarin, Yi Kuan pertama-tama bertarung hebat dengan Yodian, dan kemudian bertarung dengan manusia berwajah hantu, menghabiskan banyak energi. Selain itu, dia terluka oleh Yodian ketika dia disergap oleh manusia berwajah hantu dan menderita banyak luka dalam pertempuran terakhir. Seandainya manusia berwajah hantu itu tidak lebih lemah dari Yi Kuan, penguasa Gunung Iblis Surgawi ini mungkin sudah lama kehilangan nyawanya, dan lembah Iblis Surgawi pasti sudah lenyap. Untungnya, tujuan pria bertopeng kali ini tampaknya hanya untuk menangkap orang, bukan untuk membasmi lembah Iblis Surgawi. Jadi dia mundur secara sukarela setelah bertarung dengan Yi Kuan. Meskipun begitu, luka Yi Kuan tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Saat dia sedang memulihkan diri dengan tenang, dia tiba-tiba mendengar teriakan lembut Bailu di telinganya. "Siapa di sana?" Yi Kuan tiba-tiba membuka matanya, tatapannya bersinar terang saat dia menatap ke depan. Dia melihat seorang pria tua berambut dan berjenggot putih berjalan ke arahnya. Pria tua itu tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali, seolah-olah dia adalah orang biasa yang tidak pernah berkultivasi. Tidak diketahui dari mana dia berasal, tetapi setelah tiba di sini, dia langsung menuju ke Yi Kuan. Para iblis yang kuat tentu saja tidak bisa tinggal diam. Saat ini, Yi Kuan berada pada tahap penyembuhan kritis dan tidak boleh diganggu sedikit pun. Terlepas dari apakah pria tua itu teman atau musuh, mereka tidak bisa membiarkannya mendekat. Jadi setelah Bailu berteriak seperti itu, sosoknya menjadi kabur dan dia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju pria tua itu. Namun yang membuat ahli alam kaisar tingkat pertama ini ngeri adalah dia jelas-jelas mengincar laki tua itu. Tetapi setelah mengungkapkan dirinya, dia mendapati tindakannya berubah tanpa alasan yang jelas. Dia malah berada di belakang laki tua itu. Namun sesaat kemudian matanya berbinar tajam seolah-olah ia teringat sesuatu dan ia berseru kaget. "Anda adalah..." Lelaki tua itu sedikit mengangkat tangannya menghentikan Yi Kuan untuk berbicara lebih lanjut, lalu meletakkan tangannya yang tampak layu di bahu Yi Kuan.
Aliran energi murni perlahan mengalir ke tubuh Yikuan. Bahkan seseorang sekuat Yikuan pun tak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi puas. Yang jelas menunjukkan bahwa lukanya telah bereda berkat nutrisi energi ini. Sesaat kemudian, lelaki tua itu menarik tangannya. Yikuan terkejut mendapati sebagian besar lukanya telah sembuh dan sisanya hanya membutuhkan waktu untuk pulih. Tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi, ia berdiri membungkuk dengan khidmat kepada lelaki tua di hadapannya. Yikuan Junior, berterima kasih kepada senior atas bantuan Anda. Kata-kata ini menyebabkan keheningan total di seluruh lembah iblis surgawi. Iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap Yikuan dengan kaget, hampir tak percaya dan apa yang baru saja mereka dengar. Di dunia ini, Yikuan bisa dibilang salah satu individu terkuat dan berpangkat tinggi. Namun, ia memanggil tetua manusia ini sebagai junior. Apa pangkat tetua ini? Siapa orang ini? Para iblis benar-benar tercengang. Karena kalian mengenali saya, kalian pasti tahu mengapa saya datang. Orang tua itu akhirnya berbicara menatap Yikuan dengan sungguh-sungguh. Di mana benda itu? Yikuan tampak malu dan menjawab, benda itu telah diambil. Orang tua itu mengangkat alisnya. Siapa yang mengambilnya dan kemana benda itu dibawa? Kerajaan pengembara ilahi istana kerajaan. Orang tua itu mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya saya terlambat. Baiklah, saya akan melakukan perjalanan lain. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur dan kemudian menghilang, lenyap dari dunia ini dalam waktu kurang dari 3 tarikan nafas. Yikuan berdiri di sana, wajahnya menunjukkan ekspresi kagum dan rindu, tetapi segera dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya menggema seperti guntur, bergema di seluruh lembah iblis surgawi, menyebabkan banyak iblis menoleh. Tak satu pun dari banyak iblis kuat itu tahu mengapa Yikuan tertawa begitu menggembira. Akhirnya, Bailu melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Tuanku, siapa sebenarnya lelaki tua itu? Dia memang memperhatikan sifat luar biasa lelaki tua itu, tetapi dia tidak ingat pernah mendengar tentang orang seperti itu di dunia ini. Yikuan menatap ke satu arah dan pelan berkata, 10.000 tahun yang lalu, perang suci. Perang suci? Tubuh Bailu bergetar, mata yang indah berkilat dengan cahaya yang menakutkan, dan dia berseru dengan suara melengking. Mungkinkah lelaki tua ini? Yikuan mengangguk sedikit dan berkata, dengan bantuan lelaki tua ini, saudara yang pasti akan selamat. Pada titik ini, dia sedikit merutan kening, seolah khawatir tentang sesuatu. Di dalam istana kerajaan kota Shenyuo, 300 kaki di bawah tanah terdapat penjara surgawi. Lingkungannya keras dan tak tertahankan bagi siapapun. Meskipun penjara surgawi adalah tempat untuk memenjarakan penjahat, pada dasarnya tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Di seluruh kerajaan pengembara ilahi, tidak ada yang berani melanggar hukum. Jika mereka melakukannya, mereka akan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, penjara surgawi hanyalah eksistensi simbolis, dan banyak orang bahkan tidak tahu apakah itu hanya rumor. Saat ini, Yangke dan para sahabatnya dipenjara di penjara surgawi, melihat keluar melalui jeruji besi. Di sekeliling mereka terdengar tangisan para pendekar bela diri yang ditangkap, memprotes ketidakbersalahan mereka. Tidak ada sipir yang perhatikan. Memanfaatkan kesempatan ini, Yangke dan yang lainnya diam-diam bertukar informasi yang mereka miliki. Sebenarnya tidak banyak informasi, hanya saja Zodian telah memimpin anak buahnya ke Gunung Iblis Surgawi untuk merebut bintang malapetaka. Dan pada dasarnya semua pendekar bela diri manusia yang berlatih di Gunung Iblis Surgawi telah ditangkap. Yangke dan kelompoknya tentu saja tidak dapat menghindari nasib ini juga. Semua orang mengira mereka adalah orang yang tidak bersalah dan terjebak dalam baku tembak. Sekarang keadaan telah sampai pada titik ini. Semua orang hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Gu Switing.
Kali ini, Gu Suiting memimpin tim ke dunia perjalanan ilahi, tetapi setelah mengirim semua orang ke gunung iblis surgawi, dia pergi sendirian. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan. Jika ia menerima kabar apapun, ia pasti akan mencoba menyelamatkan mereka. Namun dengan kekuatannya di tingkat pertama alam kaisar, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Yang Ke hanya berharap ia dapat menemukan cara untuk menghubungi Wei Zishan di luar. Jika Master Istana Wen secara pribadi memasuki dunia perjalanan ilahi, mungkin masih ada secerca harapan. Tepat ketika ia memikirkan hal ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar sel. Pada saat yang sama, tekanan alam kaisar turun dari langit. Seketika semua orang terdiam. Langkah kaki itu terus masuk ke dalam, berhenti di suatu tempat, menunjuk ke arah pendekar bela diri yang dipenjara di dalam sel dan berkata, "Raja telah memerintahkan Anda untuk membawanya keluar." Dilihat dari suaranya, sepertinya itu adalah wakil komandan Yuman. "Baik." Sipir yang mengikutinya segera membuka pintu sel. Yang Ke dan yang lainnya semua berubah warna. Itu adalah orang yang ditunjuk Yuman. Itu tidak lain adalah Xia Sheng, murid utama istana Ile Qingyang. Tak lama kemudian, teriakan dan tangisan terdengar dari arah Xia Sheng. Tampaknya sebuah perkelahian. Namun setelah sedikit ditegur oleh sipir penjara, Xia Sheng tidak punya pilihan selain menyerah dan menerima nasibnya. Tak lama kemudian, Yuman membawa Xia Sheng pergi. Yang Ke dan yang lainnya ingin membantu tetapi tidak berdaya dan hanya bisa berdoa dalam hati agar Xia Sheng diselamatkan oleh takdir. Dalam penantian cemas mereka, kurang dari 1/4 jam kemudian, langkah kaki terdengar lagi di luar. Yang Ke segera melihat keluar. Apa yang dilihatnya membuat wajahnya muram. Mata Xia Sheng tampak tak bernyawa dan tubuhnya gemetar dan kejang-kejang, seolah-olah dia telah menderita luka parah. Dipimpin oleh sipir penjara, dia kembali ke selnya seperti mayat hidup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya sehingga membuatnya begitu menderita. Tetapi melihat pemandangan ini tentu saja membuat semua orang sedih. Dan Murong Xiu diliputi kesedihan, menangis terseduh-seduh. Dia tidak berani memanggil Xia Sheng dan hanya bisa meneteskan air mata dalam diam. Yuman kembali melihat sekeliling dan menunjuk berkata, "Yang ini." Ekspresi Xiao Baiyi berubah drastis. Orang yang ditunjuk Yuman adalah dia. Sipir penjara membuka kembali pintu sel dan membawa Xiao Baiyi pergi. Setelah mereka pergi, Yang Ke buru-buru menatap Xia Sheng dan memanggilnya pelan. Tetapi Xia Sheng tampak kehilangan jiwanya, tidak merespon. "Adik Yang, kakak Xia, apakah sesuatu terjadi padanya?" Murong Xiu bertanya dan khawatir. Yang Ke menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, tetapi dilihat dari penampilan kakak Xia, dia sepertinya tidak mengalami luka serius. Mungkin jiwanya hanya sedikit tidak stabil. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat." Dia lebih penasaran tentang apa yang terjadi pada Xia Sheng hingga menyebabkan hal ini. Jika kekuatannya tidak ditekan, dia bisa menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki dengan cermat dan mungkin menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun dan hanya bisa mengandalkan pengamatan dan deduksinya. Dia menawarkan beberapa kata penghiburan kepada Murong Xiu, tetapi jauh di lubuk hatinya dia cemas. Melihat sekeliling karena tidak ada yang memperhatikan, Yang Ke dengan cepat berlari ke sudut gelap dan duduk bersila. Dia mencoba menenangkan diri dan memfokuskan pikirannya. Pembatasan pada tubuhnya ditempatkan secara pribadi oleh Zodian. Mustahil baginya untuk mematahkan batasan itu sendirian tanpa campur tangan tokoh kuat seperti Zodian. Namun Yang Ke memiliki serangga pemakan jiwa dan kekuatan batasan itu juga merupakan bentuk kekuatan jiwa. Jadi masih bisa dilawan oleh serangga pemakan jiwa. Selama dia bisa mengaktifkan serangga pemakan jiwa, dia memiliki kesempatan untuk mematahkan batasan dan memulihkan kekuatannya. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Waktu perlahan berlalu, sementara Yang Ke mencoba menggunakan cacing pemakan jiwa untuk mematahkan batasan. Shen Muji dan Murong Xiu dibawa pergi satu persatu, tanpa terkecuali.
Situasi mereka sama seperti Xia Sheng dan Xiao Baiyi sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi setelah kembali mereka linglung. Mata mereka kosong, sama sekali tidak menanggapi siapapun yang memanggil mereka. Jelas jiwa mereka telah terguncang hebat, dan mereka tidak mampu mempertahankan pikiran yang jernih. Yang Ke perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, Zodian dan yang lainnya telah menangkap sebanyak 70 atau 80 pendekar bela diri dari Gunung Tianyo. Di antara para pendekar bela diri ini, kekuatan dan tingkat kultivasi mereka bervariasi, tetapi semua orang lainnya tidak terluka. Sementara anggota Istana Ilahi Qingyang semuanya dibawa pergi. Ini jelas bukan kebetulan. Ini semacam penargetan. Apakah ada perbedaan yang jelas antara para pendekar bela diri yang memasuki dunia cermin perjalanan ilahi dari luar dan yang lainnya? Yang Ke tidak bisa mencurigai hal ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan mengapa semua orang lain tidak terluka, sementara hanya Xia Sheng dan yang lainnya yang menderita? Tetapi seberapapun dia memikirkannya, dia tidak bisa memahaminya. Tepat ketika dia berada di saat-saat penting untuk melepaskan diri dari pembatasan, Yuman tiba-tiba muncul di depan selnya, tersenyum dan menunjuk ke arahnya, berkata, "Bawa dia pergi." Seperti sebelumnya, sipir membuka sel dan menyeret Yang Ke keluar dari penjara, mengikuti Yuman dari dekat. Yang Ke tetap diam sepanjang jalan, terus mengamati sekitarnya. Ini pasti istana kerajaan pengembara ilahi. Istana itu sangat mewah, namun tampak sangat sunyi, seolah-olah hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Yuman memimpin Yang Ke berkeliling istana, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah aula besar. Setelah sampai di tempat ini, Yuman berhenti, berbalik dan menatap Yang Ke dan dingin, dan berkata, "Masuklah sendiri, raja ada di dalam." Yang Ke mengangguk, menunjukkan tidak ada niat untuk melawan, dan mulai berjalan maju. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yuman dan bertanya, "Saudari ini, siapa yang Anda panggil saudari?" Yuman tersenyum memancarkan pesona. Sipir yang berdiri di sampingnya tidak berani menatapnya, seolah takut menatapnya akan mencuri jiwanya. Yang Ke juga menunjukkan tatapan tergila-gila, matanya berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Itu bukan disengaja darinya. Kekuatannya saat ini ditekan dan dia sudah berada di bawah pengaruh seni rayuan Yuman. Namun Yuman tidak berani melanjutkan dengan cara ini karena raja sedang menunggu di dalam. Jika urusan penting tertunda karena dirinya, dia akan berada dalam masalah besar. Jadi di saat berikutnya Yuman menarik kembali pesona rayuannya. Yang Ke tersentak bangun, mengumpat dalam hati. Jika dia tidak berada di bawah batasan, dia pasti tidak akan mudah menyerah pada godaan. Dia melanjutkan kata-katanya sebelumnya. "Saya ingin bertanya, saudari, mengapa Anda hanya membawa beberapa orang ke sini? Apakah ada perbedaan antara mereka dengan lain?" Yuman cemberut dan berkata, "Saya hanya mengikuti perintah." "Perintah raja?" Yang Ke mengangkat alisnya. "Anda terlalu banyak bicara, nak." Wajah Yuman tiba-tiba menjadi dingin, ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Yang Ke terkekeh dan berkata, "Hanya bertanya secara santai." "Masuk sekarang," bentak Yuman. Iya, jawab Yang Ke dengan tergesa-gesa dan melangkah maju lagi. Tak lama kemudian ia tiba di depan aula utama dan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu masuk, Yang Ke disambut oleh aroma lembut yang membuatnya merasa ringan dan lapang, seolah melayang di atas awan. Melihat sekeliling, Yang Ke terkejut. Aula itu menyerupai kamar tidur wanita. Dekorasinya memancarkan pesona feminin. Tirai merah muda, karpet merah pucat, dan aura keanggunan serta kemuliaan. Saat ia masuk, sepasang mata cerah menatapnya dari samping. Yang Ke menoleh dan melihat ke arah itu. Beberapa langkah jauhnya, lapisan tirai kasa merah muda sama-sama memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Di balik tirai, sesosok tubuh lesu berbaring di kursi panjang. Tatapan cerah terpancar dari sosok lesu itu. Sebuah perasaan ilahi yang kuat menyelimuti Yang Ke, seolah mencoba menembus jiwa dan rohnya untuk mengungkap rahasia terdalam.
Yang Ke mengangkat alisnya, merutkan kening sejenak sambil berpikir dan berseru. Pria berwajah hantu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa fluktuasi kekuatan yang terpancar dari orang di balik tirai itu persis sama dengan fluktuasi kekuatan manusia berwajah hantu yang telah ia rasakan di lembah iblis surgawi. Orang ini jelas adalah sosok kuat yang telah menyergap Yi Kuan. Yang Ke tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang wanita. Meskipun ia belum bisa melihat wajahnya dengan jelas, dengan sosok yang begitu menggoda, penampilannya pasti tidak buruk. Apalagi kekuatannya yang luar biasa dahsyat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.